Luar biasa. Wah, ini kalau ada praksi-praksi gini yang paling marem nih, yang paling mungkin ini kali soy ada atau kali soy. Oke, langsung Pak Jenderal deh. Oke, Pak Jenderal silakan Pak Jenderal. Baik, Mantap ini kalau udah masuk semua begini mantap Pak Jenderal. saya di Taruna saya bukan orang yang paling bodoh. Di setiap pendidikan saya tidak termasuk yang paling jelek lah. Nanti kapan-kapan saya pamerkan lah kalau perlu ya reputasinya. Tetapi saya menyadari, saya harus sadar hidup di bumi pertiwi ini, ya memang diskriminasi itu terjadi di mana-mana. Sejak apa? Yang paling menonjol ketika pemerintahan Orde Baru periode yang ketujuh, periode kepemimpinan Pak Harto yang ketujuh, itu sudah mulai bergeser semua masalah diskriminasi itu. Waktu Pak Harto menghadapi G30 SPKI, dia mengangkat Jenderal Panggabean sebagai panglimanya. Mengapa dia mengangkat Jenderal Panggabean? Karena kebetulan mereka sama-sama menikmati pendidikan Seskoat, Sekolah Staf Komando Angkatan Darat. Nah, Pak Panggabean itu kebetulan lulus nomor satu. Lulus nomor satu, ya. Kemudian salah satu jenderal yang punya psikotesnya itu P. Jadi di TNI itu ada PQRS. Kalau S itu udah paling jelek lah itu. Ya, R itu masih bisa ketolong kalau dia R16. Q itu terbatas orangnya, apalagi P. Kalau psikotes P itu, ya itu ter apa itu, terinventaris di psikologi Angkatan Darat. Siapa saja jenderal-jenderal di Indonesia ini yang psikotesnya P. Tetapi waktu itu Pak Harto kan memanggil Pak Panggabean. Kenapa? Pertanyaan kan di situ. Itu ada diskriminasi nggak? Nggak ada. Terus berlanjut-lanjut ketika di pemerintahan terakhir Pak Beni Murdadi, seorang Katolik. Kenapa? Nah, di situ pertanyaannya harus kita jawab. Pada saat itu tidak ada, tapi ketika terjadi pergeseran paradigma, maaf aja ya, munculnya ISMI. Siapa yang membidani ISMI itu? Disitulah mulai terjadi. Ada TNI hijau, ada TNI merah putih. Nah, saya kebetulan berada di periode ketujuh itu kan. Nah, di situ udah mulai muncul lah. Ya, bahkan masuk akademi militer itu kalau ada 10% saja yang bukan muslim, itu harus dikurangi. Itu coba bayangkan aja. Kenapa? Siapa pimpinannya? Nah, pada saat itu saya udah terkaget-kaget. Saya, waduh ini bahaya ini kalau begini. Tapi mau apa? Coba lihat, ada dulu istilah TNI hijau dan TNI merah putih. Itu udah terjadi pergeseran paradigma. Ya, bukan Pak Tri loh ya. Pak Tri itu nasionalis itu. Beliau yang tidak setuju ada pribumi dan non pribumi, minoritas mayoritas. Nah, nanti saya buka tulisannya Pak Trisno ya sebagai wakil presiden waktu itu. Tetapi Pak Harto waktu itu dia teracuni. Ya mungkin termasuk apa ya nggak tahu lah bagaimana dikondisikan gitu loh. Sehingga muncullah dulu itu IGGI. IGGI itu namanya Ikatan Gus-Gus Indonesia. Nah, tapi ada Gus yang memihak Pak Harto, ada Gus juga yang bertentangan dengan Pak Harto kan gitu. Nah, ini memang terjadi apa? Kalau kita didiskriminasi setelah itu, ya apa mau kita bilang? Memang kondisi kayak begitu. Tetapi kita harus berpikir, aduh, biarlah kalaupun saya didiskriminasi, tapi mungkin rencana Tuhan lebih indah, gitu loh.
Itu aja yang kita imani. Saya selalu mengimani itu. Rencana kita, mungkin rencana Tuhan itu lebih indah buat saya. Saya 8 tahun kolonel, nggak bergerak-bergerak. Saya jenderal bintang 1, 5 tahun nggak bergerak-bergerak. Bahkan untuk menjadi jenderal juga saya harus menciptakan peluang. Wah, ini saya ahli strategi, saya nggak bisa jadi jenderal, ini gimana ceritanya ini, kan begitu. Bahkan oleh teman-teman saya, percuma kau pinter Bing, kau tahu segalanya, tapi kau nggak bisa jadi jenderal. Terpaksa saya menciptakan kantor saya sendiri. Saya paparan di depan Panglima TNI bahwa kita membutuhkan suatu organisasi yang namanya apa? Pusat Kajian Strategi Tentara Nasional Indonesia. Di mana Indonesia satu-satunya negara yang tidak punya. Bayangkan kita paling besar. Tapi dengan itu saya berhasil menjadi apa? Ya udah, kamu lah di situ. Padahal di negara luar, jangankan Indonesia, Kamboja saja dipimpin oleh bintang 3. Saya udah ngerti kok, didiskriminasi nggak apa-apa, tetapi buah yang saya buat itu yang penting. Walaupun saya didiskriminasi, saya berbuat sesuatu untuk negara dan bangsa. Nanti saya pamerkan ya minggu depan kalau ada waktu saya. Ya, siapa yang membuat TNI juara nomor 1 lomba tembak? Oh boleh, nanti saya tayangkan. Ya, siapa yang membentuk peacekeeping center? Siapa yang inisiator BNPT? Ya, bagaimana BNPB? Kemana-mana saya paparan BNPB. Ke Hawaii, ke Canberra, ke Darwin, ke Thailand, ke Kamboja, tentang bencana, bagaimana menyusun rencana kontingensi menanggulangi bencana. Tapi diskriminasi, ya oke lah, nggak apa-apa. Yang penting ada legasi yang saya tinggalkan. Ya, bayangkan, saya lulusan terbaik Lemanas, nggak boleh ngajar di Lemanas. Ya, coba, sudah mengajukan permohonan, malah jenderal-jenderal bilang, Bing, kamu lulusan terbaik, kok nggak mau ngajar? Bukan saya nggak mau ngajar, Pak. Kalau saya diminta mau, tapi kalau saya meminta-minta nggak mau. Udah bikin proposalnya, udah diajukan, dicoret. Apalagi? Karena apa? Karena tidak mau terjadi perubahan. Dan sudah saya katakan kemarin kan di apa namanya, di Zoom kita yang terlebih dahulu, apa saya bilang? Tidak ada 2 kekuatan di dunia ini ya yang tidak bisa kita kendalikan. Hanya kita bisa memanage. Yang pertama apa? Waktu. Siapa yang kita bisa mundur ke waktu yang belakangan? Nggak bisa. Mundur ke waktu, sekarang ini jam 12, mundur ke jam 10, bisa nggak? Nggak bisa. Mundur kita ke abad yang lalu, bisa nggak? Nggak bisa. Karena perubahan waktu. Makanya civilization ini kan perkembangan peradaban. Ribut gara-gara toa. Nah, macam-macam lah kita ini. Apakah ini bukan perkembangan peradaban? Ya, apakah saya juga jadi heran saya. Ya, apakah puasa harus diteriak-teriakin? Saya kalau mau bangun tidur jam berapa? Jam 3, jam 2, itu saya dulu diajari ibu saya, Jo, kalau kau mau bangun jam sekian, tepuk aja bantal di kepalamu. Bilang, bangunkan saya jam 3. Dan itu kejadian loh. Coba aja kalau nggak percaya. Loh, saya Pak Paul jujur aja ya, mengapa saya nggak bisa mengikuti jam 5? Karena jam 3 adalah waktu saya berdoa. Jam 3 itu, mengapa saya memilih jam 3 berdoa? Saya lihat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani jam itu. Kemudian waktu dia di sore hari pun jam 3. Saya mengambil jam 3 karena mungkin menurut saya pribadi, pintu surga terbuka. Nah, jam 3 saya berdoa. Ya, Tuhan Yesus mengembuskan nasibnya kan, napasnya kan jam 3. Nah, itu yang saya ambil. Makanya saya nggak bisa ikuti. Karena jam 3 saya berdoa itu kan, saya udah ngantuk sekali Pak Paul. Apalagi bicara gini kadang-kadang sampai jam 12, jam 1, saya tuh nggak tidur. Nah ini, tapi saya kan ini menjadi tanda tanya, apakah peradaban yang dulu di gurun pasir yang mungkin jauh-jauh perlu diteriakin pakai ketika ajan atau ketika mereka berpuasa harus diteriak-teriakin. Oh sekarang udah zamannya ada apa namanya beker, bahkan HP ini kalau untuk membangunkan tidur bisa kok. Kenapa harus teriak-teriak? Nah inilah yang namanya perubahan itu tidak bisa kita halangi. Tapi bagaimana kita manage perubahan? Kita tidak bisa mengendalikan perubahan. Karena yang pasti
adalah ketidakpastian itu. Yang pasti itu adalah perubahan. Sama dengan ini. Ini tiba-tiba Pak Paul bikin begini, waduh ini perubahan besar-besaran nih. Ini dunia udah siaga. Tentara-tentara luar negeri itu, besok saya telepon nih jenderal-jenderal teman saya. Kalian sudah siaga nggak ini? Karena mereka waktu saya ajar di Sesko TNI, ya di Seskogab, Sesko TNI, Seskogab. Tolong Pak Paul jangan salah ya, ada Seskoa, ada Sesko AL, ada Sesko AU, ada Seskogab di atas. Iya. Nah, ketika saya ngajar di Seskogab itu ada siswanya dari Amerika, dari Australia, ya, ada dari berbagai negara lah. Terutama saya tanya Australia sama Amerika. Kalau terjadi kontingensi di Indonesia, berapa jam kamu menguasai Papua? Dia bilang apa? Cukup 1 jam kami sudah masuk Papua. Bayangkan itu. Artinya apa? Dia sudah siaga. Kita nggak siap gitu loh. Kenapa? TNI kan dibredel semua. Senjatanya sudah banyak yang kedaluarsa. Makanya kan kemarin saya ngomong apa? Tinggal semangat. Semangat juang aja yang ada dimiliki mereka. Senjatanya diatur lah ini segala macam. Ya kan? Nggak ngerti lah. Nanti kalau saya buka ini semua ya, saya memang mengkaji strategi TNI itu. Jadi kalau kita didiskriminasi ini, terimalah nasib ini apa adanya. TNI Angkatan Darat itu singkatannya terima nasib ini apa adanya, gitu loh. Jadi saya nggak berkecil hati ya. Kalau umpamanya junior saya, teman-teman saya lebih berhasil dia mendapatkan pangkat yang lebih bagus, saya nggak kecil hati karena saya sudah tahu rencana Tuhan lebih indah. Tapi nanti Pak Paul saya tayangkan apa yang saya buat negara ini, legasi yang saya tinggalkan buat negara ini, walaupun saya bintang 1. Nah, yang begini inilah ya. Jadi kita nggak usah kecil hati lah didiskriminasi. Dan itu terjadi di mana-mana, bukan hanya di TNI. Nah, yang menjadi pertanyaan ini sekarang ya, Papua itu jenderal bintang 3-nya, wah, ramai sekali itu. Tapi kok nggak bisa menyelesaikan masalah Papua? Ini menjadi pertanyaan saya nih. Bintang 3-nya coba cek, mau di polisi, mau di TNI Angkatan Darat, itu bintang 3-nya bertaburan itu. Ya kan? Nah, ya ini menjadi pertanyaan juga buat saya. Apa yang dikerjakan mereka? Apa legasi yang ditinggalkan di sana gitu? Bagaimana dia bisa memberdayakan rakyat-rakyat Papua? Ngapain harus berontak? Ngapain harus begini? Toh paradigma dari PBB ya, itu sudah ditentukan bahwa Papua Barat tidak merupakan agenda untuk menentukan referendum. Tapi sudahlah, kita bicara Papua. Ini masalah diskriminasi ya. Jadi nggak usah berkecil hati lah. Toh kerajaan surga itu atau kerajaan Tuhan itu sudah dekat. Ngapain? Lebih bagus menjadi apa? Menjadi laskar. Ya. Contoh ya. Ini contoh nyata. Itu Robin ya. Robin dulu itu ada yang mengajarkan kan. Ya, ketika Putri Diana itu didiskriminasi. Dia bilang apa? Anda tidak usah berkecil hati, walaupun Anda tidak menjadi Ratu Inggris. Tapi Anda menjadi ratu di setiap hati manusia. Sama dengan Pak Paul ini. Jadi nggak usah kecil hati Pak Paul. Saya nggak perlu mendukung Pak Paul, karena sudah ada Tuhan kok. Masa saya melangkahi Tuhan? Lah iya, ngapain? Udahlah, be yourself. Ya, itu. Kalau saya juga berpikir dulu, menjadi diri saya sendiri, tunjukkan karakter saya itu loh. Nah, jadi masalah diskriminasi udah terjawab ya, nggak usah kecil hati lah. Di kerajaan surga nggak akan ada lagi nanti diskriminasi. Ya, oke. Nah, kemudian tadi masalah apa yang ditanya? Masalah agama. Tuhan, siapa itu tadi? Pak Lucius. Siapa namanya itu? Ya, Tuhan Yesus nggak membawa agama. Kapan Tuhan Yesus colong tari di Bible? Adakah dia membawa agama? Nggak ada. Jadi kalau ada kelompok lain yang bilang agamanya yang paling benar di mata Tuhannya mereka, ya silakan aja. Imani bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya nggak suka sama agama. Kenapa dia benci sama jogo-jogo hukum Taurat itu? Sampai marah-marah lagi Tuhan Yesus sama mereka. Dasar turunan ural berudak. Tuhan Yesus juga nggak suka demokrasi. Tolong dulu ya. Hati-hati loh.
Kenapa? Bible itu bukan hasil demokrasi. Ini konstitusi kerajaan Tuhan. Kenapa kerajaan? Apa di kerajaan ada demokrasi di kerajaan Tuhan? Oh, nggak ada. Kalau ada demokrasi di kerajaan Tuhan, berarti Bible ini bisa di voting dong. Berubah. Nah, itu tadi. Jadi mohon maaf, ini kan menurut apa yang saya yakini. Jadi Tuhan tidak menciptakan agama. Tapi Tuhan menciptakan kerajaannya. Bagaimana kerajaan di surga sana, kerajaan Tuhan di surga turun ke bumi. Itulah visinya Tuhan Yesus kan. Bagaimana kehendaknya jadi di bumi ini seperti di surga. Ya itulah. Bagaimana namanya dipermuliakan. Kan itu. Hati-hati loh. Kita ini sekarang anak kerajaan Tuhan. Bukan hamba lagi. We are a son of royal family. The kingdom of God. Ya. We are not a slave. Nah, ini tolong dikembangkan. Jadi bagaimana kita berdiakonia, bagaimana kita bermartoria, tunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus itu the King of the Kings, pakai S Kingsnya yang di bawah, Raja di atas segala raja, Lord. Amin. Di atas semua Lord. Jadi kita nggak usah bingung-bingung dengan mereka. Kalau bilang mereka agama yang paling benar, waduh. Menurut mereka silakan aja, itu kan paradigma dia, tapi jangan dibenturkan dengan paradigma kita, keyakinan kita. Ini saya jadi bicara Bible ini. Sudahlah, kerajaan surga itu sudah dekat. Ya, kerajaan surga bukan masuk ke surga, masuk ke dalam kerajaan surga. Kapan Tuhan Yesus ngomong kita naik ke surga? Tuhan Yesus bilang apa? Yang turun dari surga, yang bisa naik ke surga. Saya belum tahu lagi di kitab Wahyu itu ada 144 orang yang akan diangkat. 12 orang per suku Yahudi itu. Nah, perlu dikembangkan bahwa kita ini sekarang, kalau Israel perjanjian lama, Israel yang ada sekarang, tapi Israel perjanjian baru, ya kita-kita inilah sebenarnya Israel perjanjian baru. Kenapa? Karena definisi Israel adalah anak yang disayangkan. Loh, kita ini bukan anak yang disayang Tuhan. Saya jadi tanya juga, biar apa itu pada bingung, nggak apa-apa. Kita ini anak yang disayang Tuhan. Dan dua bangsa yang paling dibenci di dunia ini. Siapa? Israel sama siapa? Sama Cina. Itu dua negara yang paling tidak disukai di bumi ini. Tapi kita ini sudah Israel di perjanjian baru. Orang Tuhan Yesus sendiri kok yang ngomong. Anak Tuhan. Anak yang disayang Tuhan. Itulah Israel. Kan kepanjangan Israel apa Pak Paul? Kan L yang di belakang itu kan Tuhan. Iya. Israel apa? Anak yang disayang Tuhan. Loh, kita bukan karena yang disayang Tuhan, tetapi kita bukan dari suku Yahudi ya. Yehuda. Kita kan, saya nggak tahu Pak Paul, ada istilah Gentile ya, Gentile. Gentile, ya, Nah, Gentile. itu. Goyim, non-Yahudi. Nah, itulah. Emang, tapi kita non-Yahudi kan? Tapi kita Israel, jadi nggak usah takut lah. Saya imanin itu, saya imanin. Saya pensiun sekarang, walaupun saya tidak kaya, tapi saya nggak pernah kekurangan nih. Karena Tuhan yang bilang kan, jangan kau khawatir apa yang akan kau makan, jangan kau khawatir apa yang kau apa. Imanin aja bahwa Tuhan itu ada di sekitar kita. Makanya doa saya. Haleluya, mantap Pak Jenderal. Kalau jam 3 bangun saya, Pak Paul, saya bilang apa? Ayah saya yang ada di surga. Ayah, Amin. Kami yang ada di surga. Saya nggak menyebut luar biasa Pak Jenderal. Ya saya bilang apa? Kami serahkan kekhawatiran kami hari ini ke tangan-Mu Tuhan. Kalau sudah saya serahkan kekhawatiran saya sudah angkat tangan, ya Tuhan turun tangan. Saya nggak pernah takut lah, udah. Mau sakit kayak mau apa. Saya udah 30 tahun ini, kurang lebih 20 tahun saya sakit. Tapi sampai hari ini saya masih hidup. Ya, masih hidup, masih bertahan saya. Sakit saya juga cukup parah sebenarnya. Bukan tidak, cukup parah. Tapi mudah-mudahan lah, anak saya selalu berdoa. Papa panjang umur ya. Oke, terima kasih nak. Sakit saya sakit, tapi nantilah saya